Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang W. Saputra. Saya dari Teknik Mesin D3, asal kuliah saya Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang berjudul Manajemen Produksi. Nah, di sini saya kedapatan yaitu motor Honda. Saya akan menjelaskan perakitan motor Honda CBR 2,5. Nah, saya lanjutkan dengan video tersebut. Cekidot. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Oleh-oleh dari seremoni perilisan pertama kali Honda CBR 250 RR nih sob. Di video slide ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih proses perakitan motor Honda CBR 250 RR di Plan 5 Karawangnya AHM. Jika sobat sudah menjadi penginden Honda CBR 250 RR, saya bilang cukup beruntung sih, karena memang menurut saya baru kali ini nih saya bisa melihat proses perakitan motor yaitu Honda CBR 250 dengan perlakuan yang khusus banget pada saat perakitannya sob, dibandingkan motor-motor produksi Astra Honda Motor yang lain, baik itu Sport, Matic maupun Cup. Secara umum dari yang saya pernah lihat kemarin dan dengarkan penjelasannya, ketelitian dan kontrol pekerjaan yang dilakukan untuk perakitan Honda CBR 250 RR ini sangat tinggi banget tingkat kepresisiannya. Nah, sobat sekalian pasti kepo dong, seperti apa sih ketelitian kepresisiannya gitu ya dalam proses perakitannya. Jadi gini, di Plan 5 khusus untuk perakitan motor sportnya AHM atau Astra Honda Motor, itu ada dua jenis line produksi, yaitu Sport Line dan Super Sport Line. Sport Line itu memproduksi kayak CB 150R dan CBR 150R. Nah, AHM menamakan line khusus produksi mesin untuk saat ini ya CBR 250RR dengan nama Super Sport Engine Line. Nah, beberapa hal yang diunggulkan dari Super Sport Engine Line ini adalah High Advanced Manufacturing System dan Super Clean Manufacturing System. Sebenarnya Sport Line pun sebenarnya udah clean alias sudah bersih, namun di line produksi Super Sport Engine Line jauh lebih bersih lagi sob, karena menurut AHM sedikit aja ada kontaminan atau debu atau kotoran akan mengganggu kinerja mesin. Kalau sobat sekalian bisa sempat masuk ke dalam, itu clean-nya dari sistem sistem plan Super Sport Line itu dimulai dari supplier seperti pembuatan crankcase, crankshaft dan lain-lain. Yang saya lihat sih assembling engine-nya. Jadi proses perakitan dari engine-nya itu kalau di CBR 150 atau CB 150 dilakukan di tempat terbuka, maka untuk CBR 250RR dilakukan di tempat yang tertutup sob, dalam satu ruangan yang dikondisikan di mana aliran udara mengalir dari dalam keluar. Dibuat kayak gitu tuh ruangannya. Jadi kayak di dalam itu ruangannya memiliki tekanan lebih besar daripada luar, sehingga aliran udaranya mengalir dari dalam keluar. Ini meminimalisasi masuknya debu-debu atau kotoran atau kontaminan ke dalam ruangan assembly engine, khusus assembly engine aja. Jadi kalau engine-nya masih dalam keadaan terbuka, itu di assembly atau dirakit itu di dalam ruangan tertutup tersebut. Jadi kayak tertutup banget, pakai AC pasti, terus ada kayak kalau di pintunya itu kayak ada plastik-plastik yang tirai plastiknya gitu ya, sehingga debu nggak ada yang masuk. Lalu di pabrik Super Sport Assembling Line ini untuk CBR 250RR menganut traceable manufacturing system, di mana semua part-part kecil seperti SIM itu yang ada di crank shaft ya, lalu toleransinya seperti apa, lalu metal duduk atau tempat duduk crankshaftnya apa, itu semuanya direkord oleh sistem melalui barcode. Nah, jika terjadi problem dapat diketahui dengan cepat. Motor apa dengan nomor rangka apa dan nomor mesin apa memiliki kodenya apa. Jadi AHM udah punya tuh yang namanya database kode-kode dari mesin untuk motor apa gitu. Motor CBR 250RR yang memiliki
nomor rangka apa gitu ya. Jadi setiap CBR 250RR yang sobat sekalian inden atau beli itu setiap partnya direkord atau direkam oleh Astra Honda Motor, sehingga tahu si A pakai motor tanggal berapa dirilis, tanggal berapa diproduksi menggunakan produk-produk part terkecil apapun, itu ada di dalam database-nya AM. Inilah yang dinamakan dengan traceable manufacturing system. Nah, di setiap proses perakitan tuh ada display yang menunjukkan berapa besaran dan parameter ukuran dari alat pengencang sih, misalkan contohnya pengencang baut gitu ya. Nah, jika besaran dan parameternya tidak dilakukan oleh operator pekerjanya, maka proses perakitan mesin tuh akan membunyikan alarm, ya kan, misalkan sistem penguncian baut kurang berapa torsi gitu ya. Nah, kenapa? Karena alat penguncian bautnya itu, alatnya untuk mengunci bautnya terkoneksi menggunakan Wi-Fi ke sistem database-nya Astra Honda Motor, sehingga terjadi kesalahan dalam pengaplikasian parameter penguncian. Contohnya bukan hanya alarm aja sih, namun proses perakitan mesinnya itu akan berhenti atau ngelok sehingga tidak dapat dilanjutkan. Operatornya akan dipanggil, akan ditanyakan apa yang menyebabkan proses terhenti, seperti itu. Nah, di dalam Super Sport Engine lainnya AHM, satu orang itu menangani satu part itu butuh waktu sekitar 4 menit. Sebagai perbandingan, di engine line assembly biasa gitu, CB 150R atau SBR 150R hanya butuh 35 detik. Hampir 1:8 sob dari proses penanganan bagiannya ya dari setiap orang. Dari sini sih terlihat betapa proses perakitannya dilakukan tidak buru-buru banget gitu ya, hati-hati dan konsisten. Di Super Sport Engine Line seperti yang telah dijelaskan oleh AM, proses numberingnya seperti nomor rangka atau nomor mesin tidak dilakukan menggunakan sistem press, tapi menggunakan sistem laser. Caranya adalah pertama-tama numberingnya dicitrakan dulu ke dalam kertas, lalu dari kertas diproses verifikasi dulu sesuai apa enggak. Kalau sesuai baru dilanjutkan ke proses pelaseran di bagian mesin untuk menjadi sebuah nomor mesin. Lalu di Super Sport Engine Line Plan 5 AM ada sekitar quality gate. Jadi artinya setiap unit motor yang sedang dirakit selain dipantau real time melalui proses melalui traceable manufacturing system yang tadi kita sudah jelaskan, yang dimana setiap alatnya terhubung sistem Wi-Fi, namun secara kelompok pekerjaan akan dicek 3 kali melalui pengecekan yang dilakukan oleh operator pengecekan yang terpilih, tentunya yang kapabilitas pengecekan kualitasnya sudah terukur dan terpercaya. Di proses perakitan mesin ke rangka, proses pemasangan part-part plastik dan elektronik seperti dashboard segala macam tidak dilakukan di ruang tertutup lagi. Karena kenapa tidak dilakukan ruang tertutup? Karena mesinnya sendiri udah dalam keadaan tertutup. Jadi kecil kemungkinannya mesinnya terkontaminan hal-hal dari luar. Nah, proses perakitan Honda CBR 250RR di Super Sport Engine Line Plan 5 AM menghasilkan 8 unit per hari untuk saat ini. Dan menurut AM, angka ini masih bisa punya potensi untuk dinaikkan kalau memang pasar meminta ya. Jadi 8 unit per hari motor CBR 250RR diproduksi di Super Sport Engine Line Plan 5 AM. Dari proses perakitannya dari ujung assembly engine mesin sampai motornya dirakit lalu dites dalam ruang pengecekan quality control itu membutuhkan waktu sekitar 80 sampai 90 menit setiap motor sob. Boleh dibilang kalau dibandingin sama proses perakitan motor-motor entry level atau mass product lain seperti misalkan Honda Beat, ini jauh banget sih. Satu motor 1,5 jam proses perakitannya. Boleh dibilang lama. Karena apa? Karena memang proses perakitannya dilakukan jauh lebih teliti dan lebih lama. Gitulah alasan kenapa saya bilang cukup beruntung para konsumen Honda CBR 250RR memperoleh produk yang dipastikan atau yang digaransi oleh Astra Honda Motor memiliki kualitas perakitan yang memang lebih serius dibandingkan motor-motor produk AHM yang lainnya. Nah, segitu saja
video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.